Shalom saudara-saudari kami yang terkasih di dalam Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, pokok anggur yang benar dan sumber kehidupan kekal bagi kita semua. Marilah kita berkumpul dalam namanya yang kudus untuk menyembah dan memuliakan Dia. Kita dipanggil untuk menjadi cabang-cabang yang hidup dan menghasilkan buah bagi kemuliaan namanya. Sama seperti pokok anggur sejati menghidupi cabang-cabangnya, Tuhan Yesus memberikan kehidupan dan kekuatan bagi kita untuk bertumbuh dan berbuah dalam iman. Melalui firman-Nya yang kudus, kita diajar untuk tetap tinggal dalam Dia agar kita tidak menjadi cabang yang kering dan terbuang. Dalam ibadah malam ini yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marudus Sihombing MMMD, mari kita bersatu hati untuk mendengarkan firman-Nya, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan mengalami pembaruan iman kita di dalam Dia, pokok anggur yang sejati. Kiranya kemuliaan dan pujian terlimpah bagi namanya yang kudus. Untuk itu kita mohon tuntunan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami yang di sorga, pada malam ini kami datang menghadap hadirat-Mu untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu di dalam Yesus Kristus, pokok anggur yang benar. Di dalam Dia kami menerima kehidupan dan berkat kekal yang melimpah. Yesuslah pokok anggur sejati yang menghidupi kami sebagai cabang-cabangnya. Saat kami berkumpul dalam ibadah ini, kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu, agar hati kami terbuka untuk mendengar firman-Mu dan menerima pengajaran tentang hidup benar di dalam Yesus. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Marudus Sihombing yang akan memimpin kami malam ini, menyampaikan firman-Mu. Engkaulah yang memberkati dan mengurapi beliau, agar apa yang disampaikan berasal daripada Engkau. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada Bapak Pendeta, agar dapat memimpin jemaat-Mu, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Apapun yang dicita-citakan Engkau buat berhasil ya Tuhan. Berkati juga Ibu Pendeta, putra dan putri Bapak Pendeta. Kasih Tuhan yang berlimpah senantiasa melingkupi keluarga. Kiranya malam ini kami diperbarui oleh kebenaran firman-Mu, dipersatukan dalam kasih Kristus, pokok anggur yang sejati dan menghasilkan buah kebaikan yang berkenan di hadapan-Mu. Semua kemuliaan dan puji-pujian hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami menyampaikan doa kami. Amin.
Kita berdoa, saudara-saudaraku. Anugerah dari Allah Bapa kita, di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam ibadah tengah minggu online, Sylvia Margaret Huta Barat YouTube channel. Firman Tuhan dalam ibadah kita malam ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal ke-15 ayat yang pertama. Demikian bunyinya. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Sekali lagi saya akan membacakannya. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Saudaraku, senang bertemu kembali di channel YouTube Sylvia Margaret Huta Barat ini. Kita percaya bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan. Kita percaya kita akan diberkati oleh firman-Nya, dan akan semakin banyak orang yang mengikut Kristus melalui channel YouTube Sylvia Margaret ini. Firman Tuhan yang indah malam ini, Yesuslah pokok anggur yang benar. Nas ini, saudara-saudaraku, adalah khotbah perpisahan Yesus kepada murid-muridnya di malam terakhir sebelum kematiannya. Melalui khotbah perpisahan ini, saudara-saudaraku, murid-murid diingatkan untuk tidak ragu dan untuk tidak meninggalkan Yesus. Saudara-saudaraku, hubungan persekutuan yang baik dengan Yesus diingatkan jangan sampai renggang atau jangan sampai terpisah. Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Artinya, saudara-saudaraku, adalah bahwa Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur dan kita adalah cabang-cabang atau ranting-rantingnya. Dan Allah adalah pemilik kebun anggur itu. Hubungan antara pokok anggur dan ranting, yaitu adalah hubungan antara Yesus dan kita sebagai murid-muridnya. Anggur bagi orang Yahudi adalah pohon yang penuh dengan kebahagiaan, simbol dari keberkatan, simbol dari sesuatu yang berharga. Tanah Israel itu kondusif untuk tumbuhnya anggur itu. Dan anggur itu memerlukan pemeliharaan untuk berbuah. Proses pemeliharaan anggur itu akan dilakukan dengan menggunting cabang-cabang yang liar. Cabang-cabang yang liar akan dibuang. Agar apa, saudaraku? Agar nutrisi, agar getah atau bahan makanan yang diperlukan oleh tanaman tidak terbuang sia-sia oleh cabang-cabang yang liar itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tinggal di dalam Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Itu bukan menyangkut tempat atau posisi, tetapi menyangkut menghasilkan buah. Sekali lagi, saudaraku, tinggal di dalam Kristus artinya adalah perkara menghasilkan buah. Setiap orang yang percaya harus tinggal di dalam Kristus dan menetap di dalam pokok anggur itu untuk menghasilkan buah. Dan kita sebagai murid-murid yang adalah tadi ranting atau cabang adalah dipersiapkan untuk menghasilkan buah. Artinya kita hidup untuk suatu tujuan. Hidup kita tidak sia-sia. Tujuan hidup kita adalah berbuah. Buah yang memuliakan Bapa. Buah yang menjadi berkat. Buah yang manis karena kita adalah buah yang diberkati. Saudaraku, sesuatu yang mustahil bila kita katakan kita berbuah tetapi kita tidak tinggal di dalam pokok anggur itu. Kita tidak tahu apa yang kita percaya. Kita tidak tahu apa tujuan iman kita. Orang yang tinggal di dalam Allah adalah orang yang mengenal Kristus dan mengenal Kristus sebagai pokok anggur yang benar, pokok anggur yang sejati, pokok anggur yang baik. Tinggallah di dalam Yesus, saudara-saudaraku. Jadilah murid-muridnya, maka kita akan berbuah. Belajar firman Tuhan, taati firman-Nya, hidup dalam persekutuan yang benar dengan Kristus. Seperti yang kita lakukan malam ini di dalam pertemuan ibadah tengah minggu online Sylvia Margaret YouTube channel ini. Kita belajar, kita diisi dengan nutrisi,
agar saudaraku kita menghasilkan buah yang baik dan benar. Kata tinggal di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ini dalam ayat 1 sampai ayat 8 diulang sampai 11 kali saudaraku. Penekanan yang khusus. Artinya sedemikian penting, artinya untuk mengingatkan kita tidak boleh ragu saudaraku. Ketika Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar." Itu adalah klaim. Itu adalah sesuatu kepastian. Saya katakan tadi saudaraku, anggur adalah simbol dari pohon berkat, kemasyuran, kekuatan, dan kebahagiaan. Maka Yesuslah pohon anggur yang baik itu saudaraku. Allah lah pemilik kebun anggur itu. Yesus adalah sumber berkat itu saudara-saudaraku. Sumber keselamatan, sumber kekuatan, sumber kebahagiaan. Dan kita tidak boleh ragu akan itu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang mengikuti ibadat tengah minggu ini di Sylvia Margaret YouTube channel ini. Yesus mengatakan itu kepada kita yang mendengarnya malam ini, bahwa dia adalah pokok anggur yang benar. Dia adalah pokok anggur yang sejati. Mengingatkan kita murid-muridnya agar perbuatan kita, buah kita memuaskan hati Allah. Kita adalah murid-murid cikal bakal gereja yang dipilih untuk menghasilkan buah. Gereja yang baik akan menghasilkan buah. Akulah gereja itu bersama saudara-saudaraku. Jika kita melekat di dalam pokok anggur itu saudara-saudaraku, kita akan menerima kehidupan yang kekal. Jika kita jauh atau lari dari pokok anggur yang baik itu, maka kita akan dirantingi dan dicabangi dan dibuang dan dibakar. Allah baik kepada kita. Ia memelihara kita di dalam Kristus. Tinggallah di dalam Kristus pokok anggur yang benar itu. Berbahagialah saudara-saudaraku, jika kita menjadi bagian, jika kita tinggal di dalam pokok anggur yang benar itu. Berkat Kristus menaungi kita sepanjang masa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang mengasihi kami, yang memberi anakmu Kristus Yesus menjadi teladan hidup kami, yang mana kami tinggal di dalam pokok anggur yang benar itu, yaitu Kristus yang memberi berkat dan mengasihi kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa menjaga kami, agar kami boleh menjadi cabang dan ranting yang baik, yang menghasilkan, yang berbuah, yang manis, dan menjadi berkat bagi sesama. Biarlah kami tidak menjadi cabang liar, yang dipotong dan dibakar. Tetapi kami adalah cabang yang baik, yang menghasilkan buah, karena hidup kami tergantung kepada Kristus, pokok anggur yang benar. Terima kasih Yesus yang baik. Untuk pertemuan malam ini di dalam ibadah tengah minggu online bersama Sylvia Margaret YouTube channel ini, kami percaya pertemuan ini menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah melalui pertemuan ini semakin banyak yang percaya. Engkau panggil untuk menghasilkan buah, untuk memuliakan namamu. Ketika kami belum berbuah, tetap ingatkan kami Tuhan, kami adalah gereja yang menjadi cikal bakal untuk berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa, buat rumah produksi Sylvia Margaret channel YouTube. Berkatilah mereka Tuhan, dan seluruh staf yang bekerja menjadi bagian rumah produksi ini. Berkati usaha mereka. Berkati Tuhan kebaikan hati mereka untuk menjalankan rumah produksi ini, agar semakin banyak yang percaya dan mengikut dan tinggal di dalam pokok anggur yang benar, Kristus Yesus yang mengasihi kami. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, dan setiap orang yang boleh mereka panggil untuk menyaksikan firman-Mu. Dan Tuhan, ada banyak hal yang akan mereka kerjakan untuk kemajuan rumah produksi ini, sehingga menjadi kesaksian untuk menyebarkan firman-Mu. Berkati juga Tuhan saudara-saudara kami yang hari ini ikut beribadah, ikut mendengar keindahan firman-Mu di dalam ibadah tengah minggu online ini. Kami percaya bahwa pertemuan kami bukan kebetulan, semuanya atas seizin Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat negara kami Indonesia, berkatilah negara kami ini
Berkatilah pemerintah kami. Dan terkhusus kami berdoa buat kota Medan ini. Biarlah Tuhan menyertai kami tinggal di sini. Agar kami dapat berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus yang baik, ampuni dosa kami. Layakkan kami menjadi ranting-Mu yang berbuah dan yang menghasilkan buah yang baik. Dan kami akan selalu memuji Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.